Berapa banyak yang malam hari ini diberkati lewat firman Tuhan? Lambaikan tangan lebih tinggi dong buat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, yang paling dahsyat buat Tuhan. Hari ini siap diberkati, amin. Loh, mana suaranya, amin. Ayo GCS Youth, amin. Sebelah kanan kiri yang semangat dong. Ngomong balik, kamu juga. Lu kok gak ada yang ngomong? Coba ngomong sama kanan kiri, sekali lagi cable, yang semangat dong. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah, yang paling dahsyat buat Tuhan. Om Gilbert, shalom, selamat malam. Yes, haleluya. Oh, dari mana itu Om tadi? Dari belakang. Tuhan Yesus baik. Hari ini kita akan melakukan tanya jawab. Dan saudara yang mau tanya, boleh langsung ke slido.com. Ya, jadi bisa ditampilkan linknya. Jadi saudara ke slido.com/gsjsyouth. Di situ saudara boleh tanya apapun juga dan anonim. Jadi nggak ada yang tahu nama saudara. Jadi saudara bisa tanya semau-maunya. Saudara boleh tanya sebebas-bebasnya. Siap ya Om? Siap. Kita mulai. Oke. Pertanyaan pertama Om. Pandangan Om Gilbert tentang LGBT. Masalah. Jadi buat Om Gilbert, LGBT itu problem. Kenapa problem? Karena nggak ada orang pengen jadi LGBT. Jadi LGBT nggak bisa dihakimi, LGBT itu harus ditolong. Tetapi karena LGBT itu masalah, dia harus tahu bahwa that is a problem gitu. Sama seperti orang lahir, ada yang emosinya tuh agak meledak-ledak gitu. Emosional gitu. Ada masalah sedikit gitu, cepat marah gitu. Nah itu it's a problem. Nah LGBT makin dimengerti, makin berbahaya. Misalnya orang tuh, oh dia memang begitu ya udah kita mengerti aja. Lama-lama gak akan bisa tertolong. Gitu, jadi if you are LGBT, ingat you have a problem. Tapi sekali lagi, problem itu bukan akhir. Jangan pasrah sama keadaan. Sama aja seperti ada orang yang kleptomania ya. Jadi maksudnya punya kecenderungan untuk nyuri gitu. Ada orang yang punya kecenderungan bohong. Ada orang yang punya kecenderungan males gitu. Sebetulnya setiap orang lahir ada aja kekurangan-kekurangannya. Tapi sayangnya LGBT itu minta dimengerti gitu. Ya saya memang sukanya sama laki. Saya sukanya sama perempuan. Ya we have to fight gitu. Saya harus tahu saya ada kekurangan. Gitu. Itu pandangan Om Gilbert. Nah Om ada yang bilang bahwa LGBT itu kita lahir dengan itu. Dan memang itu memang kecenderungan seseorang dan memang ditakdirkan untuk seperti itu. Apakah Om percaya itu? Sama genit juga lahir dengan genit. Ada orang-orang yang lahirnya tuh genit gitu. Jadi baru umur SMP gitu. Udah suka pacaran gitu. Terus pikiran cabul juga ada orang yang lahirnya begitu. Jadi dari SD udah onani. Udah suka baca-bacaan cabul misalnya. Lalu orang suka bohong juga sama. Jadi jangan bikin sesuatu superior. Normal aja gitu. Setiap kita harus fight, setiap kita harus berjuang untuk makin hari makin benar dalam hidup. Itu pandangan saya. Kita kasih tepuk tangan dong, ya paling luar biasa buat Tuhan. Lalu pertanyaannya Om, apakah LGBT boleh pelayanan? Nah kan sebenarnya kita nggak bisa memungkiri fakta bahwa LGBT ini benar-benar nyata. Nah apakah boleh pelayanan, apakah boleh masuk gereja? Karena ada banyak orang memandang, oh LGBT itu, setan di gereja. Jadi nggak boleh masuk, nggak boleh. LGBT boleh ada di gereja itu pasti boleh. Karena gereja bukan showroom untuk orang-orang sempurna. Gereja itu bengkel untuk orang-orang rusak gitu, ya kan? Tapi yang pasti semua mobil yang di bengkel keluarnya jadi lebih baik kan. Kalau lebih parah ya namanya bukan bengkel itu. Tempat pembantaian ya kan. Kalau di Amerika namanya pick and pull ya kan. Keluar pick and pull tambah parah gitu ya kan. Tapi LGBT boleh masuk gereja, sangat boleh. Bahkan di level tertentu
dalam pembinaan sudah boleh pelayanan tetapi harus didampingi. Karena tujuannya untuk memberi rasa percaya diri untuk dia berubah. Gitu. Jadi LGBT kalau menurut Om Gilbert ya boleh pelayanan di level-level tertentu yang dalam taraf kesembuhan dan didampingi oleh mentor yang baik. Siap. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat Tuhan. Oh, pertanyaan berikutnya dari jemaat Tuhan yaitu Pastor, bagaimana caranya saya bisa move on dengan cepat? Move on. Ya udah move on aja. Kan persoalan kamu nggak bisa move on karena kamu menikmati gitu ya kan. Pahit. Oh pahit. Pahit. Move on aja gitu. Dan jadi gini. Ini nih ada botol. Jangan suka bilang gini. Saya nggak boleh minum air ini. Saya nggak boleh minum air ini. Saya nggak boleh minum air ini. Malah kepengen minum air ini gitu. Oh saya mesti move on. Saya mesti move on. Saya mesti move on. Malah nggak move on. Ya udah bangkit move on gitu. Iya kan. Jadi mulai setiap kali mikirnya ke arah sana lawan gitu. Oh iya saya mesti kerjain tugas saya. Oh iya saya mesti kerjain studi saya. Oh iya saya mesti begini. Oh saya mesti begini. Baru bisa move on gitu. Jadi how can I move on? Ya move on. Jangan kita duduk lalu mikir. Saya bagaimana cara berdirinya ya? Saya nggak bisa berdiri. Saya nggak bisa berdiri. Ya nggak pernah bisa berdiri. Bagaimana saya bisa berdiri? Ya berdiri gitu. Ya tapi kaki saya semutan. Nggak apa-apa berdiri aja gitu. Iya tapi agak berat, nggak apa-apa gitu. Lama-lama kita akan mampu. Amen. Gitu. Jadi bagaimana caranya move on? Ya move on. Dengan move on kita jadi move on gitu. Ya. Nah pertanyaannya ada sambungannya Om. Om Gilbert pernah belajar move on nggak? Apa ada pengalaman seperti itu? Otak kamu jatuh cinta sih. Move on itu dalam banyak hal gitu. Jadi apakah Om Gilbert pernah ngalamin move on? Pernah gitu. Jadi ada hal-hal misalnya Om Gilbert harapkan sekali gitu. Sesuatu gitu. Tiba-tiba gak dapat gitu. Tiba-tiba gak bisa. Tiba-tiba diambil orang gitu. Kecewa banget, kecewa gitu. Tapi ya move on gitu. Jadi untuk urusan cinta gak pernah move on. Gak pernah patah hati atau apa tuh nggak pernah gitu. Tetapi urusan pelayanan, urusan tugas-tugas gitu, kehilangan sesuatu, mengharapkan sesuatu, tadinya punya sesuatu lalu kehilangan sesuatu, terus dipikirin ada juga gitu. Tapi ya itu dia, Om Gilbert move on aja gitu. Awalnya ya keras gitu, awalnya kepikiran, lawan terus sampai akhirnya ya sakitnya makin lama makin hilang gitu. Dan akhirnya bisa move on. Begitu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Om, pertanyaan berikutnya. Kapan siap pacaran kriterianya? Mungkin Om bisa sharing juga tentang pengalaman pacaran dulu Om. Jadi yang pertama orang pacaran itu harus dewasa. Itu dulu gitu. Dewasa itu merubah kata di menjadi me. Jadi bukan pengennya diperhatikan tapi memperhatikan gitu. Nah, bukan dikasihi tapi mengasihi gitu. Itu hal yang paling utama. Dengan dewasa berarti kan punya tanggung jawab. Iya kan? Istilahnya kalau lu ngatur waktu aja nggak bisa, jangan pacaran dulu nyusahin anak orang. Bener deh gitu. Saudara tuh masih egois, masih kepala batu, terus pacaran. Aduh, yang kayak gitu piara anjing dulu gitu ya kan. Kejar-kejaran sama anjing, anjingnya disuruh duduk. Sit gitu ya kan. Nah kalau pacar lu, sit gitu kan. Repot gitu. Jadi itu hal yang paling utama. Sebagian tanya, ada ancer-ancer usia enggak gitu. Ya ancer-ancer usianya tuh kita harus ngerti dulu. What is dating gitu. Pacaran tuh apa sih gitu. Pacaran tuh sebetulnya masa persiapan menuju pernikahan. Orang yang pacaran bukan karena kepengen gitu. Ah gue nih udah gede nih masa gak pacaran gitu kan. No, orang pacaran sebetulnya orang yang sudah bersiap untuk menikah.
gitu. Jadi kalau belum siap untuk nikah itu bahaya. Ya. Gitu. Karena akhirnya lu cuma main-main aja gitu. Orang Papua bilang, kau pikir pacaran untuk mainan kah? Gitu ya kan. Kalau memang mau mainan, piara anjing. Iya kan? Piara kucing. Iya kan? Lari-lari, senang-senang boleh. Tapi ketika pacaran sebetulnya sudah bersiap untuk menikah gitu. Karena orang pacaran itu kan orang yang memang berpikirnya untuk menikah gitu. Nah persoalannya anak sekarang berpikir pacaran itu pokoknya nyaman-nyamanan gitu. Kalau gue udah nyaman ya udah gue pacaran. Nah ini yang jadi masalah dalam banyak hal gitu. Ingatlah selama berteman, bertemanlah biasa. Masa nggak bisa sih berteman biasa aja gitu? Kenapa sih kalau laki sama perempuan mesti pacaran gitu? Berteman biasa aja kan lebih nyaman. Gak ada cemburu-cemburuan, gak ada deg-degan, stres-stresan gitu. Biasa aja justru malah nyaman gitu. Tetapi ketika sudah mulai berpikir untuk menikah, nah disitulah baru mulai cari pasangan teman hidup yang dari Tuhan. Begitu kira-kira. Kasih tepuk tangan dong yang paling luar biasa ya. Jadi harus dewasa. Persiapan untuk menikah. Pertanyaan berikutnya Om. Satu hal yang lucu banget yaitu ada pertanyaan. Gimana menghadapi cowok yang tidak peka? Karena dia bilang gini, saya udah nunjukin tanda-tanda tapi dia gak notice. Gak Jadi peka. kan gini. Ya kembali kepada ngerti pacaran dulu gitu. Iya kan. Jadi pacaran itu kan masa persiapan menuju pernikahan gitu. Nah, jadi karena persiapan kan mesti saling kenal. Ya. Kalau Om Gilbert prinsipnya gini, dalam berpacaran nggak usah main apa itu namanya, kok dia nggak sensi gitu, kok dia nggak notice gitu. Kamu misalnya senang sesuatu ngomong. Ngapain gitu? Ya dia mesti ngerti sendiri dong. Lu kawin aja sama paranormal sono. Iya kan? Masa cowok saudara disuruh baca perasaan gitu? Iya kan? Karena setiap orang beda-beda modelnya. Kalau saudara kebetulan dapat cowok yang sanguin, ya kan orang ada yang sanguin, ada yang kolerik, ada yang melankoli. Kalau pasangan saudara melankoli, itu mungkin dia akan mikirin terus gitu. Oh dia maksudnya apa ya? Tujuannya apa ya? Kalau orang sanguin gak mikir-mikir begitu gitu. Jadi karena itu kita kalau pacaran ya kan jelas saya maunya begini, saya gak sukanya begini gitu. Pacar saudara kebetulan orangnya tuh terbuka gitu. Habis makan, gitu. Darah Yesus gitu. Bilang aja gitu, sayang saya kebetulan gak suka itu gitu. Daripada sudah makan hati gitu. Tiba-tiba besoknya lagi, gitu ya kan. Karena pemikiran dia, karena kita udah pacaran, kita ya normal-normal aja gitu. Tetapi saudara kebetulan modelnya agak lain gitu. Yang walaupun pacaran masih, shalom, haleluya, Tuhan baik gitu ya kan. Nah belajar terbuka gitu. Karena memang ini masa persiapan menuju pernikahan gitu. Itu pandangan saya. Jadi jangan main lu ngerti dong perasaan gua. Rugi kali. Sudah udah tertekan sampai jerawat 3 muncul di muka gitu. Iya kan dia nggak paham-paham. Ya mau diapain, ngomong aja memang modelnya begitu. Mau diapain kan gitu. Iya. Nah terus pertanyaan berikutnya. Jadi kita ada 3 pertanyaan lagi tentang pacaran. Terus kita lanjut ke kerja ya Om. Nah. Ada yang komen kayak gini Om. Pak Pendeta kalau saya gak ngizinin raba-raba gimana saya tahu dia gay atau enggak? Nah jadi saya juga soalnya Om jujur Om hari-hari ini tuh banyak yang kayak gitu. Jadi orang gay tapi dia pura-pura pacaran sama cewek supaya gak kelihatan gay. Kalau gak raba-raba gimana saya tahu Om? Aduh Tuhan Yesus ampuni dia. Emang tahu apa yang dia perbuat ini. Emang lu manekin atau apa sih? Cara cari gay bukan raba atau enggak. Yang pertama cari orang gay itu lihat waktu dia duduk. Lihat nih, Pastor Michael kan. Nah ini laki. Oh puji Tuhan. Nih laki. Puji Tuhan. Ya. Kapan kita tahu dia gay? Duduknya ini rapat, lalu jinjit. Lu.
Nah kalau dia duduk begini itu gay. Gay itu gak pernah duduk begini. Pasti kalau duduk dia gini. Yang kedua, lihat kalau dia penyembahan. Bener loh. 35 tahun jadi pendeta, saudara. Jadi kalau misalnya kita yang straight ya, itu pas penyembahan misalnya, what a beautiful name it is. Itu dari hati langsung ke sorga. What a beautiful name it is, gitu. Nah kalau yang, kita orang Manado bilang setengah manta, itu artinya, it's not straight gitu, ya kan? Itu pasti diputar dulu. What a beautiful name it is, gitu. Nah, jadi kalau dia udah pakai putar gitu, kita lihat aja. Nih kita lagi senang sama orang nih, pas penyembahan kita lihat putar, oh selesai. Ini setengah manta dia, ya kan? Gitu. Atau lihat waktu dia buka Alkitab. Nah, waktu dia buka Alkitab, ininya pasti naik. Kalau kita yang straight, nyontohin pun gak bisa. Tapi orang gak tahu itu mah udah tanda dari Tuhan. Pasti ininya naik gitu. Pas dia naik, oh darah Yesus. Nah gitu. Sama lihat kalau dia sungguh-sungguh berdoa. Kita kalau sungguh-sungguh berdoa, tadi kan saya lihat WL gitu kan, dia berdoa gitu. Nah kalau orang yang setengah manta, ininya, lututnya ditekuk. Pasti gini. Lihat aja. Saya udah perhatiin itu. Orang yang itu pasti gitu. Tuhan, tolong. Jadi nggak perlu raba-rabaan. Itu cuma alasan saudara. Lu yang kegenitan kok. Masa badan jadi dipakai untuk coba. Terus kebetulan lagi ngelihat 3 orang. 3-3-nya raba gua dong. Terus dia pas raba ininya gini lagi. Aduh. Saudara kalau Mahfud MD bilang terlalu dewasa saudara ya kan. Jangan yang aneh-aneh ya. Bertobat kembali ke jalan yang lurus saudara. Lihat aja dia jinjit nggak gitu ya. Oke. Lanjut. Jodoh ada nggak Om? Maksudnya jodoh? Nggak, maksudnya kan ada lagunya jodoh pasti bertemu. Favorit kalian ya. Jodoh pasti bertemu Om. Jadi ada orang yang bilang, oh kalau jodoh nanti meskipun sekarang pisah, nanti satu hari akan ketemu lagi. Iya memang kalau jodoh tuh nggak kemana-mana. Itu memang udah prinsipnya. Kayak ada orang Batak satu kan, si Tumpal sama Nauli. Nauli bilang, sayang 10 tahun kita menikah, nggak pernah kau bawa aku ke mall jalan-jalan. Tumpal marah. Apa kau tak mengerti? Jodoh itu tidak kemana-mana katanya gitu. Bukan, jadi intinya gini. Tuhan tuh punya yang terbaik buat saudara. Amin. Nah, apa itu pacaran? Pacaran sebetulnya itu yang tadi Om Gilbert coba bilang. Kita harus menemukan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Jelas nggak? Jadi pacaran tuh bukan kita masuk ke apa itu namanya lautan lepas. Lalu cari yang terbaik buat saya. Bukan. Tuhan tuh sebetulnya sudah punya yang terbaik buat kita. Nah kitanya harus menemukan. Sarannya Om Gilbert selalu begini. Sebelum kalian pacaran, kalian harus tahu dulu what do you want. Jadi pacaran itu jangan liar gitu. Pacaran tuh jangan, ya pokoknya siapa aja deh yang gue suka, nanti ketemu gue mau. Enggak. Kan ada iklan yang bilang gini, ku tahu yang ku mau. Jadi setiap kita tuh minimal punya 10-15 kriteria. Siapa yang saya yakini, siapa yang percaya bahwa Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Amin? Iya kan? Tapi yang terbaik juga maksudnya gini, kalau saya nggak ganteng,
jangan nyari yang terlalu cantik juga, kasihan. Maksudnya buat saya mungkin anugerah, tapi kan buat dia musibah. Iya kan? Gitu. Jadi maksudnya ya saya juga harus kira-kira juga gitu ya kan. Jadi ya jangan saya maunya yang A, B, C, D yang kira-kira cocok sama kita gitu. Saya ini kok orangnya agak stresan gitu. Saya butuh cewek yang mungkin lebih lucu, lebih humoris gitu. Saya ini orangnya suka panik gitu. Saya butuh suami yang lebih tenang menghadapi segala sesuatunya gitu. Jadi kita tuh harus tahu dulu siapa yang kita mau. Jadi jangan pacaran putus ganti, pacaran putus ganti, pacaran putus ganti. Lu kayak piala bergilir gitu. Karena kita nggak tahu, pokoknya ada orang yang menurut kita baik aja, langsung pepet. Ada orang yang menurut kita bisa ngerti kita langsung, terima kasih Tuhan. Kegenitan lu kadang-kala bener deh gitu. Nah kita harus tahu dulu kriteria apa yang kita mau gitu. Oh iya saya mau seorang pasangan teman hidup yang pendeta gitu misalnya. Atau sebaliknya saya suka yang begini. Nah jadi dari situ minimal kita tahu ini loh yang Tuhan sediakan buat saya. Karena kalau kita udah gak punya guidelines gitu. Sama kayak sekolah. Kita sekolah aja kan saya maunya jadi apa gitu. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur. Saya mau jadi apa? Kalau enggak ya itu ada banyak orang sekolahnya sarjana hukum. Tanya sekarang kerjanya apa? Jualan online. Iya kan gitu. Beda banget sama apa yang dia sekolahin gitu. Nah jadi Alkitab bilang gini. Kalau kita mau membangun sesuatu. Duduk dan hitung anggarannya gitu. Nah kita kan mau menikah. Yang cowok mikir gitu. Saya tuh butuh cowok yang seperti... yang cowok mikir, saya butuh cewek yang seperti apa, gitu. Yang kira-kira yang terbaik buat saya itu yang seperti apa, gitu. Nah, yang cewek juga sama. Kira-kira yang terbaik buat saya itu apa, gitu. Dan nanti ketika ketemu, gitu, kita seperti checklist, gitu. Kalau minimal 80% aja, gitu, udah mengarah. Dari situ kita tahu, jangan-jangan ini yang dari Tuhan. Tetapi kalau dasarnya udah seperti saya bilang, genit lah, inilah. Cuman ya orangnya kebetulan bisa ngambil hati, kebetulan kita lagi stres gitu. Terus dia tiba-tiba menghibur kita gitu. Lalu jadian. Nah itulah yang membuat banyak orang pacaran putus ganti. Kira-kira begitu. Siap, kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa. Kita 4 pertanyaan lagi boleh Om? Boleh. Nah sekarang ada yang tadi ngomong gini Om di online. Firman Tuhan berkata ketuklah maka pintu akan dibuka. Jadi ketuk terus pintu dibuka. Gimana kalau saya ngejar orang yang tidak membalas cinta saya? Apakah terus mengetuk? Atau saya cari pintu lain? Ketuk aja. Asal jangan kayak supir truk. Tak ku dapat gadismu, ku tunggu jandamu, ya kan? Jadi kalau mau ditungguin, tungguin aja, ya kan? Siapa tahu nanti akhirnya sudah umur 80 tahun. Akhirnya semua dengan iman saya. Nih suaminya meninggal. Akhirnya kita diperhatukan Tuhan. Haleluya. Ya tinggal 2 putaran lagi lu hidup. Ya kan gitu. Jadi betul sih sesuai dengan imanmu jadi ketuk aja terus ketuk ya kan. Tapi ya kalau dapatnya udah umur 87 kan. Kayak supir truk, tak ku dapat gadismu, ku tunggu jandamu. Tak ku dapat ibu-ibu, ku dapat nenek-nenek akhirnya. Jadi kita juga tetap harus pakai akal sehat. Kalau Om Gilbert bilang yang paling mantap adalah kita punya guideline dulu gitu. Apa kriteria yang saya yakini, kita doain dulu. Apa kriteria yang saya yakini ini pasangan teman hidup yang dari Tuhan. Jadi kamu tuh nyarinya gak di lautan lepas gitu. Kamu betul-betul nyari sesuai dengan apa yang kamu tahu. Karena kamu kan tahu kekurangan kamu masing-masing kan gitu. Jadi ingat mobil itu harus ada rem sama gas. Ada banyak orang yang cari yang sama gitu. Saya orangnya pendiam, saya cari orang yang pendiam. Rumah itu kayak rumah bisu. Sama-sama cuma pendiam. Udah makan? Belum. Yuk kita makan, ayo. Bener-bener kayak orang Manado bilang kampung wowo.
kampung orang bisu, saudara-saudara ya kan. Atau saudara dasarnya orangnya keras gitu, terus dapat orang yang keras juga, ya udah rumah itu kayak rumah pertandingan itu apa tuh wrestling, saudara-saudara, ribut terus gitu. Nah, biasakan ketika saudara misalnya orangnya stresan atau saudara orangnya perfeksionis, saudara cari pasangan teman hidup jangan yang perfeksionis juga gitu. Awalnya sih kelihatannya asik gitu, cocok gitu. Yang satu rapi. Lama-lama stres saudara ya kan. Yang satu perfeksionis, yang satu agak selebor-selebor dikit gitu ya kan. Nah, itulah jadi penyesuaian yang baik. Karena satu gas, satu rem. Dari pengalaman Om Gilbert melihat pernikahan, sebagian besar pernikahan yang bermasalah terjadi karena dua-duanya punya persoalan yang sama. Sama-sama khawatir, suaminya khawatir, istrinya khawatir. Ketika ketemu di titik yang sama, meledak itu persoalan. Tapi suaminya khawatir, istrinya agak cuek gitu. Atau sebaliknya, istrinya agak khawatiran, suaminya lebih tenang. Nah itu yang buat rumah tangga lebih kuat. Begitu. Tadi ada yang masuk Om. Om Gilbert tahu banyak tentang pernikahan dan pacaran, istrinya yang mana? Dulu. Yang itu. Yang mana? Berdiri dong, berdiri dulu Tante, berdiri. Berdiri, kamera, supaya ini tahu. Mantan pacar saya waktu SMA. Berdiri, Tante. Jadi saya lagi sekolah dikejar-kejar sama wanita Boleh kasih ini, tepuk tangan langsung dia, dong, buat Ibu Renda lo mau dong. Ini mantan pacar saya waktu SMA, jadi saya kelas 3 SMA berjumpa dengan wanita tercantik yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Lalu kemudian saya sekolah di SMA Negeri 3 Setiabudi Jakarta. Lalu lulus sama-sama, lalu kemudian daftar sekolah teologi sama-sama, lulus sekolah teologi sama-sama, jadi sarjana teologi sama-sama, lalu kemudian menikah sama-sama, punya 3 anak sama-sama, sekarang punya 3 cucu sama-sama juga, dan sekarang di GSJS sama-sama lagi. Haleluya. Ini istri saya namanya Renda. Ini pertanyaan dari saya pribadi jadi gak kehitung Om. Yang naksir duluan Om atau Tante? Oh Tante. Wow, kejar-kejar. Bener Tante? Enggak. Bohong dong. Saya yang cari-cari duluan karena kita kan lihat kan, wah tiba-tiba alarmnya bunyi. Jangan biarkan dia lolos ya kan. Kalau yang bagus-bagus begini lolosnya cepat ini. Walaupun jodoh gak kemana-mana tapi langsung ikat ini ya kan. Langsung ikat gitu. Jadi akhirnya jadian kita ya kan. Karena kalau yang bagus-bagus begini terlepas, waduh bahaya saudara. Tapi awalnya kalau istri saya tuh anak IPA ya kan. Ikatan pelajar serius. Kalau kita IPS, Ikatan Pelajar Santai. Jadi kita punya banyak waktu untuk mengejar-ngejar dia ya kan. Dia nggak punya waktu untuk ngejar-ngejar kita, biarin. Dia duduk baik-baik, kita kejar. Akhirnya berlaku firman, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu udah bukan ketuk lagi, ikat maka engkau akan dapat. Ya kan, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Nah itu kalau ayatnya Om Gilbert itu bukan ketuk lagi. Kalau ketuk malah lama, ketuk tangan sakit kalau ketuk. Ikat, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Haleluya. Haleluya. 2 pertanyaan terakhir Om tentang pekerjaan. Apa bedanya kesenangan dan passion? Jadi banyak anak-anak muda sekarang Om bingungnya itu mereka udah kerja di satu tempat, mereka ngelakuin, mereka bilang this is not my passion. Ninggalin kerjaan. Terus ganti passion lain. Apa bedanya dengan saya suka dan sebenarnya passion? Menurut Om Gilbert. Passion itu lebih daripada sekedar kesukaan. Karena kesukaan itu bumpy. Kesukaan itu bisa berubah. Tapi passion sesuatu yang, jadi gini. How we measure our passion. Gimana kita ukur passion kita. Segala sesuatu yang ketika kita memikirkannya kita on fire. Selelah apapun kita ingin mengerjakannya, itulah passion. Gitu. Nah, mengerjakan sesuatu yang we are passionate for that. Contoh misalnya,
I don't know how, but I love to doing ministry. Jadi Om Gilbert itu nggak suka nonton, nggak suka musik, nggak ada sukanya. Suka apa aja nggak ada hobinya gitu. Hobi itu yang dibilang hobi yang suka gitu, enggak. Tetapi satu-satunya yang mau lagi sakit kek, mau lagi apa kek, I love to doing ministry. Jadi ada masanya Om Gilbert tuh satu hari Minggu khotbah 8 sampai 9 kali. Sampai rumah, waktu itu belum ada driver. Kadang-kala drive sendiri. Dan sampai rumah jangan pikir kayak orang kecapean gitu, enggak. Sampai rumah tanya sama tante, kita ke puncak yuk. Habis khotbah 8-9 kali, masa mau ke puncak ngapain? Itu aja, makan apa tuh? Jagung bakar. Jadi kita ke puncak, jalan 1,5 jam, kadang 2 jam kalau masih macet. Cuman makan jagung bakar, turun lagi. Gitu, karena nggak ngerasa capek gitu. Justru kalau diem-diem gitu, makanya kemarin waktu hari pertama dengar mau COVID, kan dibilang nggak boleh ada ibadah. Waduh, mikir, gila kali. Gua suruh diem di rumah, bisa mati berdiri. Langsung Om Gilbert umumkan di YouTube waktu itu, saudara-saudara, mulai besok setiap hari saya akan live 3 kali sehari. Jam 6 pagi, jam 2 siang, jam 8 malam. Karena mikir kan, waduh, kalau nggak khotbah-khotbah nih bikin apa kita ini? Gitu. Udah, akhirnya Om Gilbert khotbah 3 kali. Baru seminggu mikir, waduh, kan biasanya kita khotbahnya kan pindah-pindah gereja kan. Jadi bahan khotbahnya masih tetap bisa sama. Tapi kalau 3 kali sehari, 3-3-nya di YouTube. Waduh, bahannya habis lama-lama ini. Karena kan pikiran tadinya, COVID paling seminggu kan. Wih, ngatanya berbulan-bulan gitu. Iya kan, dan itu betul-betul. Orang lagi COVID, Om Gilbert pagi-pagi jam 6 live. Lalu jam 10 udah di jalan, bagi-bagi makan. Lalu jam 2 udah live lagi. Lalu selesai itu ada lagi kegiatannya gitu. Jadi akhirnya orang lagi COVID, kita lagi sibuk sendiri gitu. Karena buat Om Gilbert melayani itu bukan lip service gitu. Oh iya kita harus melayani. Enggak, memang happy banget gitu. Kalau bisa melayani itu happy banget gitu. Jadi nggak pernah ngerasa lelah. Jadi kalau pekerjaan kalian membuat beban tersendiri. Makanya kan Om Gilbert suka dengar anak-anak muda sekarang bilang, wah gue butuh healing nih, Something is wrong with you gitu. Jangan mengerjakan sesuatu hanya karena kamu pikir kamu dapat uang di sana. Jangan mengerjakan sesuatu hanya kamu pikir ya orang-orang pada kerjain itu dan lumayan berhasil gitu. Kerjakan sesuatu that you are passionate for that gitu. Kerjakan sesuatu yang kalian bergairah dengan itu. Sehingga pekerjaan kalian pada saat yang bersamaan juga adalah hobi kalian. Jadi kita nggak pernah lelah. Jadi di satu sisi kita dibayar, kita berhasil, kita sukses dengan sesuatu yang kita menikmatinya. Itu yang akan membuat kalian berhasil. Om, cari duit dulu yang banyak, terus kejar passion. Atau meskipun gak ada duit, tetap gak apa-apa ngelakuin. Karena banyak anak-anak muda itu mereka, wah passionnya itu mungkin sesuatu yang gak ngasilin duit. Dan kalau gak ada duit gak bisa nikah Om, ya kan? Passion kalian itu yang akan jadi duit buat kalian. Orang main gitar misalnya. Kalau dia passion bener di situ, ya disitulah duitnya. Ada orang-orang yang kaya gara-gara main gitar. Tapi ada orang-orang yang spending so much untuk gitar gitu. Jadi tergantung gimana kita mengelola passion kita aja gitu. Jadi gambar jadi apa sih? Ya tapi Avandi jual gambarnya ratusan juta juga sih. Ada yang triliunan juga gitu. Padahal hanya cuma dari gambarnya gitu. Nah
begitulah kita mengerjakan passion kita. Makanya kan ada istilah gitu kan, Avandi buang cat ke tembok, seni. Gilbert buang cat ke tembok, kotor. Gitu. Kenapa? Orang yang punya passion, kemudian akan menjadikan dirinya ahli. Dan karena dia ahli, ya dia akan berhasil di situ. Gitu. Jadi Om Gilbert satu kali wawancarain, siapa itu anak? Dia pemain game, gamers. Siapa ya namanya? Temannya Evan itu dia. Jadi dia gamers, dia kerja terus gagal. Dia kerja, dia gagal, dia masuk kamar. Dia masuk kamar, terus akhirnya dia main game gara-gara stres. Temennya bilang, lu kalau cuma main-main game gitu, tambah stres lu lama-lama. Lu mendingan ikut kejuaraan dunia. Lu kalau juara dunia, hadiahnya berapa sih waktu itu? 1,5 M apa kalau nggak 1,5 M kalau nggak salah. Udah, dia satu hari main game 15 jam. Satu hari dia main game 15 jam. Dan akhirnya betul dia jadi juara dunia. Dan hari ini penghasilan dia kalau nggak salah 2,5 apa 3,5 miliar per bulan. Kerjaannya cuma main game doang. Namanya terkenal kok, mungkin teman-teman tahu siapa dia. Gitu. Om Gilbert wawancarain langsung. Siapa sih namanya? Hah? Ada yang tahu namanya mungkin? Dia gamers terkenal di Indonesia. Dia sekarang udah jarang, dia pemain Mobile Legend waktu itu juara dunia. Hah? Hah? Just No Limit? Iya, Just No Limit. Oh yang nikah sama Siska Cole? Iya. Kebetulan Just No Limit pernah Om Gilbert wawancarain. Dia cuman gara-gara main game aja. Jadi dia bilang sama kan Om Gilbert bilang, kalau gitu bagaimana caranya untuk tahu seorang itu bisa dapat uang atau tidak dari main game. Dia bilang kalau orang bisa main di atas 10 jam per hari, ingat orang kerja itu 8 jam per hari. Kalau orang bisa main game sampai 12 jam per hari dan dia punya prestasi yang bagus, main game saja. Karena dia bisa dapat duit besar. Tapi kalau tidak main begitu, ya sudah setengah jam sehari lebih dari cukup. Karena kalau main lebih dari setengah jam sehari, ya udah buang waktu percuma dia bilang. Gitu. Tapi ya dia duitnya main dari game. Ya udah, pokoknya dia di YouTube cuma main game, dapat duit di situ gitu. Jadi sudah mau main game boleh, tapi 15 jam sehari supaya dapat duit. Ya, karena itu yang namanya passion gitu. Dia ternyata akhirnya dapat passionnya di situ. Jadi dia kalau belajar game, misalnya ada kayak waktu itu dia habis main Mobile Legends terus mesti belajar PUBG gitu kan. Nah, terus dia belajar sebentar. Ya itu belajar sebentarnya seminggu, tapi ya seminggunya per mainnya 14 jam sehari gitu. Ya udah, akhirnya jago lagi gitu. Nah, semua game-gamenya begitu. Itu ceritanya Just No Limit waktu Om Gilbert wawancarai dia. Tes, apa saja kalau kita betul-betul tekunin pasti hasilnya luar biasa. Ya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Pemain musik naik, pertanyaan terakhir Om. Mental health. Apakah kalau saya punya mental health seperti depression, seperti anxiety, bipolar, apakah berarti saya tidak punya iman? Atau orang beriman tetap bisa? Kembali kepada problem is normal, itu dulu. Semua hal itu, LGBT, mental health, lalu orang yang suka marah, orang yang suka genit, orang yang suka putus asa. Saya pernah ketemu orang kegantengan gitu. Dia selalu ngerasa dia yang paling ganteng gitu. Atau sebaliknya dia ngerasa dia yang paling cantik gitu. Orang cantik itu baik. Tapi orang sok cantik bikin enak gitu. Dia kalau masuk gereja, kenapa ya semua orang kok pada ngeliatin gue di GSJS? Najis gitu. Betul deh gitu. Nah itu semua sama gitu. Hanya bedanya cuman volumenya gitu. Jadi orang yang suka panik gitu, orang yang suka stres gitu, itu sama semua gitu. Nah, cuman sekarang yang harus kita pahami, setiap orang beriman bisa punya masalah.
But how we deal with that gitu. Jadi jangan pisahkan iman dengan persoalan. Jangan bilang, ya saya sih beriman, but I'm gay gitu. Saya beriman gitu. Cuman ya kalau soal sabar, ya saya nggak bisa gitu. Saya beriman sih beriman. Tapi kalau orang macam-macam gue tonjok bener tuh orang gitu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kalau perlu gue tonjok gitu. Nah semua tuh sama gitu. Jadi let your faith deal with your problem. Ngerti gak maksud saya? Jadi biarkan iman kita menjadi senjata untuk menyelesaikan persoalan. Ada kita yang misalnya gampang putus asa. Ada kita tuh yang kecenderungannya tuh, ada masalah sedikit stres banget sampai gak bisa tidur gitu. Daud bilang begini sama jiwanya, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi mental health itu persoalan mungkin 10 tahun terakhir ini yang lebih terkenal gitu. Iya kan? Pertanyaannya emang dulu gak ada mental health gitu. Banyak, cuman gak di entertain gitu. Iya kan orang sekarang di entertain. Wah gue depression nih, gue depression nih, gue depression. Dan karena dia ucapkan terus gitu. Lama-lama akan tambah depresi gitu. Sama seperti kita suka ngomong gini. Saya ini orangnya gak pinter, saya orangnya gak pinter. Lama-lama on betul gitu. Saya orangnya lemah, saya ini orangnya lemah. Lama-lama lemah betul gitu. Tapi kalau kamu orang kan Alkitab bilang, apa saja yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Mari kita berpikir, emangnya masalah baru terjadi 10 tahun terakhir ini? Kan enggak kan? Coba lihat orang dulu. Papa saya kalau pukul anak, itu sampai berdarah gitu. Dan saya berantem sama kakak saya, kebetulan udah almarhum. Saya berantem sama kakak saya. Saya dikasih pedang, kakak saya dikasih golok. Suruh bacok-bacokan gitu. Hah? Jadi dari kecil, dari saya usia masih kecil lah, masih 6 tahun, 7 tahun. Buat saya yang namanya golok, yang namanya pedang, itu udah biasa gitu. Kita kalau dipukul sama ayah gitu, itu sampai berdarah gitu karena dia pukul pakai rotan gitu. Dan kita nggak punya kepahitan. Sudah pernah ngalamin nggak dipukul sama bapak sudah pakai rotan gitu ya kan? Kalau anak sekarang dipukul pakai rotan, udah pemberontakan, bisa lapor polisi, Komnas Anak segala macam. Dulu misalnya saya di sekolah, dicubit sama guru sampai biru gitu. Itu sampai ke rumah. Malah dihukum sama orang tua gitu. Kenapa? Kamu pasti ada yang salah nih, pasti ada yang gak bener gitu. Malah dimarahin sama orang tua gitu. Tapi kan kalau sekarang kan enggak. Waduh, coba aja anak dicubit. Waduh, orang tuanya datang, mana gurunya gitu. Jadi sebetulnya potential untuk depression itu jauh lebih zaman dulu gitu. Iya kan kita dididiknya sama orang tua sangat keras gitu. Ditendang, dipukul itu hal biasa gitu. Tetapi anak-anak sekarang kok jadi lebih gampang depression, gangguan mental health gitu. Kenapa? Saya khawatir kita terlalu banyak deklarasikan. Wah saya stres nih, saya depression nih, saya butuh healing nih. Akhirnya terus dalam tekanan. Itu yang Om Gilbert coba sampaikan hari ini. Sekali lagi dari dasar hati Om Gilbert yang terdalam mau ngomong sama adik-adik muda sekalian. Situation is normal. Situasi itu normal gitu. Jadi mulai hari ini belajar. Tuhan tuh benar. Jangan nyalain orang tua kalian. Orang tua kalian mungkin kasar gitu. Mungkin kalian dibanding-bandingkan gitu. Nggak apa-apa gitu. Pokoknya bilang hari depan saya secara janji-janji Allah. Jangan pernah nyerah. Salahin keadaan gak pernah nolong kalian. Tetapi waktu kalian percaya. Kan saya anak Tuhan Yesus. Hari depan saya harus cemerlang. Jangan biarkan air mata kita jatuh sia-sia. Mulai sekarang hapus air mata kita. Dan bilang saya punya Tuhan. Saya hadapi setiap tantangan.
Hidup saya tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Hidup saya ditentukan oleh iman saya kepada Tuhan. Sama-sama bilang hari depan saya dahsyat. Hari depan saya dahsyat. Kita nggak bisa robah apa yang sudah terjadi di belakang kita. Tapi kita pastikan hari depan kita akan dahsyat dan luar biasa. Amin. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat. You are wonderfully made by God. Engkau diciptakan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Engkau masih muda. Iblis ahli dalam mengintimidasi. Iblis ahli untuk bilang, you can't make it. Kamu gak akan berhasil. Kamu gak akan sukses. Kamu udah salah jalan. Everything is fall apart in your life. Gak ada yang beres dalam hidup saudara. Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan buat diri saudara. Inside of you there is Spirit of God. Di dalam diri saudara ada roh Allah. What do you mean? Engkau pikir roh Allah gak sanggup memulihkan? Setan boleh rusak segala-galanya. Tetapi one word of God, satu firman mengubahkan segala dalam hidupmu. Itu sebabnya perwira di Kapernaum bilang, cukup katakan sepatah kata. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. When you do nothing, you will see nothing. Kalau engkau cuma diam, engkau cuma pasrah, engkau cuma bilang ya udah apa yang mau terjadilah, you will see nothing. Tetapi hari ini ingat, you have to fight your right. Ini saatnya kau rebut apa yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sama berkata, saya nggak tahu kenapa rasa bersalah kuat sekali dalam hidup saya. Saya menyesali apa yang pernah terjadi dalam hidup saya. Saya pikir cukup air matamu. Ini saatnya kau bangkit dan kau berkata, I know my God love me so much. Tuhan saya mencintai saya, menerima saya apa adanya. Dan siap lakukan sesuatu yang besar dalam hidup saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau pernah salah. Tapi Tuhan gak akan pernah salah dalam hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa buat saudara. Nah semua saudara yang angkat tangan dua-dua, secara cepat maju ke depan sekarang, saya mau doa buat saudara. Sama-sama dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras bersama-sama katakan Tuhan Yesus. Aku anakmu. Hari depanku dahsyat. Aku menolak segala intimidasi iblis dalam hidupku. Sebab aku tahu roh yang ada di dalamku akan menuntun aku untuk merebut segala yang Kristus sudah sediakan bagiku. Hidupku dahsyat. Hidupku diberkati. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah terbit. Arahkan hidupku untuk berjalan dalam jalanmu, untuk hidup dalam kemuliaanmu. Yang lama sudah berlalu. Aku gak mau salahkan siapapun. Hari ini aku angkat tangan di hadapan Tuhan dan berkata, benar Tuhan, apa saja yang Tuhan buat, itu yang terbaik bagiku. Segalanya akan berubah mulai hari ini. Karena aku tahu tangan Yesus memegang aku dan memberikan aku kemenangan yang luar biasa. Angkat tanganmu dua-dua. Let me pray for you. Irabata karabasyan daralalalalalalalabasyan daralalalalabasyan. Iralalalalalalalabasyan karalalalalabasyan. Api dari Tuhan mulai turun pada orang-orang muda ini. Api dari Tuhan mulai turun pada setiap orang-orang muda ini. Segala kepahitan dalam hidup mereka, segala luka dalam hidup mereka, segala tekanan, kecewa, segala sesuatu yang setan sudah rusak dalam jiwa, hati, pikiran, aku lepaskan ikatannya dalam nama Yesus. Api dari Tuhan mulai turun, lawatan Tuhan mulai terjadi, satu persatu mulai dijamah Tuhan. Roh untuk semangat kembali bangkit dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang pahit dalam hidup mereka, segala sesuatu yang menekan jiwa mereka, intimidasi iblis dalam nama Yesus
Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Terima jamahan Tuhan, terima api dari Tuhan, terima urapan baru dari Tuhan. Sehingga masa mudamu seperti pada Raja Waktu. Hal-hal yang dahsyat mulai terjadi dalam hidupmu. Hidupmu gak akan pernah sama lagi. Semua yang angkat tangan dua-dua, katakan bersama, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan suara keras bersama katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku gak akan sama lagi. Api yang baru turun dalam hidupku. Darah Yesus menyucikan aku. Aku ciptaan yang baru. Adik-adik muda yang disayang Tuhan Yesus, jangan pernah bilang, aku kan hanya orang biasa. No, you are not. Inside of you, there's a spirit of God. Selalu ngomong sama diri sudah sendiri, ada roh Allah dalam hidup saya. Jangan menyerah. Iblis senang taruh intimidasi dalam hidupmu. Iblis senang bilang, you are not love, you are not receive. Engkau gak diterima, engkau gak disayang, engkau ditolak di mana-mana. You are failure, engkau gagal. No, you are not. You are a son and daughter of the King. Engkau anak-anak raja. Jangan peduli sama apapun. Hidupmu gak ditentukan oleh omongan manusia. Orang cuma lihat masa lalumu. Tetapi my God is the specialist to change things and make things renew. Yesus, saya ahli dalam merubah yang rusak menjadi sesuatu yang luar biasa. Kamu gak bisa buat apa-apa dengan apa yang pernah terjadi dalam hidupmu. Tapi kamu bisa pastikan hari depanmu tetap akan dahsyat dan luar biasa. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Semua yang ada di depan sama-sama bilang, hidupku dahsyat. Hari depanku cemerlang. Aku sedang menggapai yang Tuhan sedang sediakan bagiku. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba mengasihi adik-adik muda, rekan-rekan remaja, setiap dewasa muda di gereja yang luar biasa yang Tuhan sudah bangun ini dengan cara Tuhan yang ajaib. Hambamu Pastor Michael Gunawan dan Celine yang Tuhan pakai terus untuk menguatkan kami orang-orang muda di sini maupun seluruh jemaat di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang selalu dengan semangat mengarahkan kami untuk hidup dalam terang Tuhan. Tuhan pakai terus sehingga gerejamu ini menjadi gereja yang menyatakan kemuliaan Tuhan, yang mengarahkan banyak orang-orang muda masuk dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena kami tahu Surabaya ada di hatinya Tuhan untuk sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Dan kami imani betul hari depan kami secara janji-janji Allah. Terima kasih Tuhan, pakai orang-orang muda di sini menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai ada mereka yang pacaran dengan orang yang tidak seiman. Jangan sampai mereka ada yang lakukan hubungan seks sebelum nikah. Dan kalaupun itu pernah terjadi di masa yang lalu, hari ini mereka ambil komitmen, kami hanya mau hidup suci buat Tuhan. Karena Yesus sudah menebus hidup kami. Dan kami sedang menantikan hal-hal dahsyat besar yang Tuhan sedang sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yesus terlalu baik buat kami. Saya beri waktu 1-2 menit ini. Gak perlu kiri kananmu dengar. Cukup engkau dengan Yesus. Just say what is in your heart. Ngomong sama Tuhan apa yang dalam hatimu. Gak usah peduli sama kiri kananmu. Just tell Him how much you love Him. Lord, I know I'm young, but you are my everything. And at my young age, I need you. Aku perlu banget Tuhan dalam hidupku. Kalau Tuhan gak pegang aku, gak mungkin aku bisa kuat.
Tapi karena Tuhan pegang aku gak pernah perlu takut. Mungkin aku gak tahu apa yang ada di depanku yang harus aku jalani. Tapi aku percaya betul, yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagiku. Bersyukur sama Tuhan. Let God embrace you. Biar kasih Tuhan memeluk engkau. Dan mulai hari ini, modalmu cuma satu. Orang lain boleh lebih kaya dari aku, orang lain boleh lebih pintar dari aku. Aku cuma mau deket aja sama Tuhan. Aku janji Tuhan, aku udah coba. Hari-hari bagaimanapun selama aku jauh dari Tuhan, ujung-ujungnya hanya air mata aja. Tapi aku udah coba. Hari-hari di mana aku deket Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Haleluya.